almarhum sebelum meninggal cuma pegang tangan aku, mama pengen kamu nyanyi lagi. Alhamdulillah sih sebenarnya kondisi kita semuanya sekarang sudah mulai stabil, walaupun keadaan apa namanya kehidupan kita masih fight semua. Adikku masih fight, kembaranku juga masih fight, kita masih fight lah semua. Papa juga masih fight, papa udah berkeluarga lagi. Almarhum udah, mama juga udah nggak ada. Almarhum sebelum meninggal cuma pegang tangan aku, mama pengen kamu nyanyi lagi gitu. Jadi apa ya, aku kalau cerita almarhum udah nggak bisa ngomong lah. Maksudnya eh, yang dilewatin beliau tuh luar biasa lah sama kita, sama aku, sama anak-anak. Maksudnya eh, kita fight bareng-bareng, makan bareng-bareng gitu. Jadi aku cuma mau bikin almarhum bangga sih sama apa yang udah di apa RSR Lambang. Nggak ada gitu kalau nggak ada mama ya. Maksudnya dia yang pengen aku jadi penyanyi, dia yang eh, intinya aku membuat mama bangga gitu. Maksudnya papa juga udah berkeluarga lagi, dan ya apa ya, terima kasih ya buat teman-teman yang udah mungkin banyak DM ke aku nerima keadaan aku gitu. Maksudnya aku bisa jujur dengan keadaan aku sekarang gitu. Jadi maaf kalau teman-teman yang kemarin aku nggak mau ketemu atau bagaimana, karena aku berusaha menutupi untuk keadaan aku nggak bisa, takut minta ketemu di kafe yang bagaimana kan gitu. Jadi sekarang aku apa ya, lega. Jadi diri aku sendiri yang memang aku bisa cerita ini, mudah-mudahan bisa positif buat diri aku juga. Dan kembali lagi, aku sama sekali cerita ini nggak kepengen dikasihanin, nggak kepengen atau mencari berita yang bagaimana. Aku cuma mau menceritakan ini untuk motivasi diri aku cuma mau bikin mama bangga, dan mudah-mudahan aku dari sini benar-benar ketemu sama teman-teman atau orang-orang yang benar-benar sayang dan support sama aku, karena apa adanya aku, bukan karena Resa anak orang kaya. Itu aja sih yang ingin ingin aku lepasin dari diri aku gitu. Ya jadi gini, pada saat aku jatuh tuh kita ada bermasalah dengan pembayaran. Malam itu juga kalau enggak dilapor. Jadi aku tengah malam tuh, aku cuma punya beberapa kontak nomor. Waktu itu aku beli handphone merah Dragon itu, dan ternyata yang ke save itu cuma nomor Raffi, ada ya di Sembako, dan teman-teman yang lain. Ada beberapa yang aku hubungin sulit, akhirnya aku telepon Raffi. Ini cerita bener, bukan karena aku pengen gimana sama Raffi atau enggak sama sekali. Aku cerita bener. Aku telepon, ada dua orang waktu itu, Raffi dan Yadi Sembako, tengah malam jam 12 malam. Vi di mana gitu. Kenapa bro, dia bilang gitu. Gimana ya ceritanya. Akhirnya aku cerita, gue mengalami gini gini gini, karena kan Raffi juga tahu kondisi aku itu adalah aku punya banyak uang apa segala macam, tapi kita memang berteman tulus dari dulu gitu. Sampai Raffi kalau cerita gini, pernah ketemu sama aku, dia bilang gini, ih mobil bagus-bagus banget, mudah-mudahan gue bisa jadi kayak lo ya bro, punya mobil, punya jadi orang kaya apa segala macam. Itu memang semangat dia dari dulu. Akhirnya aku telepon, boleh nggak pinjam uang 5 juta, aku bilang, karena aku malam ini lagi dikejar-kejar orang banget. Dia cuma jawab gini, bokap kemana, dia bilang gitu. Emang bokap kemana, dia bilang gitu. Adalah bro, nanti aku cerita. Yaudah nomor rekening. Aku telepon, dapat 5 juta karena aku harus bayar 10 juta, 12 juta kalau nggak salah. Aku telepon lagi ya di Sembako, dikasih juga sama ya di Sembako. Jadi dua orang itu. Sampai detik ini mereka nggak mau diganti. Sampai terakhir aku ketemu Raffi beberapa tahun lalu di Dahsyat, aku masih nyanyi di acara TV yang dia jadi host di acara musik. Aku belum bisa ganti, udah nggak apa-apa, pakai aja buat lo itu. Jadi banyak, ada Pak Rahayu, ada DJ Sumantri, ada Fendi Harlin, ada Anto Jangkar, ada Raffi Ahmad, ada ya di Sembako, banyak juga ya. Aku mungkin nggak bisa sebutin satu persatu ya, tapi dua orang itu waktu itu yang bener-bener urgensi banget, tengah malam yang dimana aku dikejar banget sama orang. Ya di Sembako sama Raffi Ahmad itu bener-bener
ngebantuin aku secara uang banget gitu. Dan aku kemarin ngobrol juga di podcast AA bahwa insya Allah kalau makanya aku nggak akan pernah bisa lupa kalau sama dua orang itu gitu. Eh, DJ Sumantri juga. Jadi ya mudah-mudahan Allah balas semua kebaikan. Nah, aku bilang kalaupun misalnya perlu bantuan aku, insya Allah aku siap lah karena sampai terakhir almarhum mama meninggal tuh masih nanyain Raffi, salam salam sama Raffi, ya, terima kasih dan segala macam demi Allah demi Rasulullah. Tapi balik lagi semuanya itu udah diterima dengan aku dengan baik dan mudah-mudahan juga semua yang udah membantu juga dapat berlimpah rezeki yang lebih baik juga dan sekali terima kasih itu sih buat aku. Positif apa sih bang selama lo terstaf yang lo dapat? Positifnya banyak, kita tahu mana yang benar-benar sayang dan tulus sama kita, dimana mungkin kalau kita punya rezeki kita juga bisa lebih memanfaatkan yang lebih baik gitu. Aku tuh lagi niat banget, pengen banget bisa bisa punya rezeki tahun ini, pengen umroh, pengen pengen bakdalin umroh mama itu karena sampai beliau meninggal beliau belum sempat pergi haji sama umroh, jadi lagi pengen ngobrol main sama kakak sama adik, ya Allah pengen banget apa bisa badalin umroh mama itu tahun ini, mudah-mudahan aku juga bikin singlenya lancar, bisa bisa nyanyi lagi, bisa ngumpul-ngumpulin uang lagi, pengen umrohin mama, pengen badalin mama, terus pengen nata hidup yang lebih baik lagi dalam arti kata bisa angkat derajat mama karena mama terakhir sebelum meninggal cuma ngomong jaga derajat dengan baik, mudah-mudahan mas bisa nyanyi lagi. Kapan mas nyanyi lagi, kapan mas di TV lagi, mama mau lihat itu aja. Dan mudah-mudahan apa aku bisa melaksanakan warisan yang udah dia kasih untuk dia bikin menjadi seorang nama Reza Herlambang. Buat aku itu udah warisan yang luar biasa. Mudah-mudahan aku bisa ngejalanin warisan amanahnya dengan baik dan aku bisa jadi seorang Reza Herlambang yang sesuai mama inginkan gitu, jadi penyanyi dari kecil itu aja. Udah aja cerita mama. Oke, cara-cara lo survive kemarin bakal jadi lagu kan kira-kira? Kepengen aku udah ada lagu tentang mama, terus aku bukan pengen yang lagi pengen bikin lagu tentang kehidupan karena uh, aku lagi ngalamin yang namanya lega banget setelah cerita kemarin di podcast Averdi, bener-bener lega banget. Aku tuh pas podcast itu keluar malam, Averdi bilang, bro gue tayangin ya, sumpah aku deg-degan setengah mati. Kenapa deg-degan? Takut, sumpah aku takut, maksudnya ya karena aku nggak pernah kan, mungkin teman-teman media juga pernah tahu lah, aku kan nggak pernah nyentuh yang namanya cerita-cerita kayak gini, viral-viral kayak gini, jadi aku kayak unmental ready gitu loh, kayak nih gimana ya nanti responnya gimana. Sampai hari ini banyak banget DM aku masuk yang mereka ngedoain dan akhirnya itu membuat aku akhirnya ya Allah alhamdulillah lega. Jadi apa ya tenang lah batinku dan aku udah berdoa juga ya Allah mama mudah-mudahan ridho karena almarhum tuh nggak pernah mau mas jangan cerita kita susah, jangan pernah cerita kita begini, bukan bagaimana karena basicnya juga apapun kita fight jangan pernah cerita dan lain-lain. Jadi aku sangat ngejaga itu gitu. Jadi pas almarhum nggak ada aku cerita sama kembaranku sama adikku, kayaknya memang kita harus jujur dengan keadaan kita sih gitu, daripada kita harus jadi orang lain, kita sok-sok punya, orang lihat kita sok punya apa segala macam, itu akan jadi beban buat diri kita sendiri kan. Akhirnya ya kemarin pas AVRD cerita aku bilang begitu aku tuh datang ke tempat KVRD ini, cerita sedikit ke tempat KVRD podcast ini, nggak tahu bakal mau ceritain ini, dia tuh masih loh lu bukan anak yang punya si Bunda Korla kerja ini, lu bukannya anak yang punya ini bro, lu bukan. Jadi ya itu tadi, jadi orang kalau ketemu aku yang lama-lama udah pikirannya wah ini bisnis sih Resa Lambang datang ibarat gitu. Nah itu kan buat aku jadi kayak aduh beban banget sih buat aku gitu loh. Jadi akhirnya pas aku cerita kaget, ya udah dia minta izin boleh nggak ditayangin, boleh kok. Aku bilang gitu nggak apa-apa, justru mudah-mudahan tapi yang penting ini nggak jadi apa ya, maksudnya kembali lagi aku sok dikasihanin atau segala macam, aku nggak mau gitu. Jadi ya udah cerita enggak kok alhamdulillah positif. Ada beberapa
yang mulai mau ngajak kerjasama gitu. Jadi ya ya Bismillah ya. Aku bingung, aku karena nggak pernah kan, mungkin teman-teman media juga lihat aku nggak pernah cerita-cerita yang kayak gini, mau mau dalam keadaan apapun nggak pernah. Aku kalau ngundang teman-teman dalam keadaan launching, ada artis baru ini apa segala macam, selalu nunjukin yang kayak gitu. Jadi pas aku cerita ini banyak banget yang loh jadi selama iya memang kayak gitu. Kadang aku kalau dalam acara kita sewa mobil supaya nggak terlihat gimana, akhirnya kita sewa mobil gitu supaya nggak mau kelihatan bagaimana. Aku pernah nyanyi beberapa tahun lalu, ya Allah, dibayar belum segini tapi harus pakai baju nggak ada, gimana caranya, akhirnya nyari baju ada segala macem gitu. Jadi yang lewatin itu